Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Labib Ikan TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan edukasi ya kepada teman-teman kita, baik pemula yang baru bermain kripto maupun yang sudah lama ya. Ini kita sharing dan saya memberikan masukan atau wawasan bagi teman-teman kita yang menjadi pengusaha ya, yang bingung ya dengan uang kecil, modal kecil ya, tapi bingung untuk memutarkan modal tersebut. Jadi kadang-kadang teman-teman ya, banyak teman-teman kita yang kadang-kadang mahasiswa yang baru nikah ya, dan juga pekerja seumpama pabrik atau swasta ya, mereka itu kadang-kadang punya uang sedikit ya, tetapi bingung uang itu mau dikembangkan di mana. Sementara kalau diendapkan di bank, mereka tidak maksimal mendapatkan hasil bunga bank karena uangnya hanya sedikit tanggung ya. Dan mereka kadang-kadang teman-teman mempunyai ide-ide bisnis ya, di mana di dalam situasi tidak kondusif sekarang ini, krisis ekonomi di Indonesia ini ya, kadang-kadang teman kita itu mempunyai ide tapi takut untuk memulai. Karena apa? Untuk memulai suatu bisnis itu butuh suatu perhitungan yang tepat ya, dan juga modal yang sangat mendukung. Sementara keterbatasan modal ya, jadi kadang-kadang tidak percaya diri teman-teman untuk memulai usaha itu ya. Karena apa? Karena pesimis, kalau tidak maju, tidak laku, ya kita akan mengalami kerugian. Apalagi keterbatasan waktu. Seumpama dia bekerja di suatu perusahaan atau di pabrik ya, atau masih kuliah, keterbatasan waktu. Dia punya modal, dia punya ide, dia pengen buka usaha tapi keterbatasan waktu. Apalagi keterbatasan waktu dengan modal yang sangat minim. Seumpama teman-teman kita ada modal cuma 5 juta. Itu bingung mau buka usaha apa ya, sementara dia pengen mempunyai penghasilan tambahan dari pekerjaan dia ya. Tetapi dengan uang 5 juta itu, ketika diperhitungkannya untuk membuka usaha konvensional seperti usaha konter pulsa seumpama ya, konter HP ya, untuk jual pulsa, aksesoris apa-apa itu, dengan uang senilai 5 juta itu tidak cukup teman ya. Sebab apa? Mau sewa tempat ya, sewa tempatnya aja sudah kadang-kadang paling murah 5 juta sampai 10 juta. Buat etalasenya, mau beli perdana kartu, kuotanya, pulsanya ya, itu nggak cukup. Bisa mencapai 20 juta. Oke, nggak cukup, artinya uang 5 juta tadi kita cancel. Nggak cocok untuk buka usaha kontra HP. Sekarang kita coba buka usaha seumpamanya kuliner. Kita jual gorengan ataupun roti bakar teman-teman ya, dengan nilai uang 5 juta tadi. Kita mau buat gerobaknya ya, roti bakar, seumpama mau buat gorengan, gerobaknya juga, kualinya segala macam, cukup uang 5 juta tadi. Tapi untuk membayar karyawan per bulan, karena usaha baru kan belum ada pengalaman, belum ada pelanggan ya, mau sewa tempat, minimal kalau sewa tempat di lapak seumpama depan Indomaret itu paling 500.000 satu bulan ya. Tambah lagi bingung. Dan juga kalau kita mau tunggu sendiri, kita tidak punya waktu karena kita sambil kerja. Jadi bingung, mau tunggu sendiri gak ada waktu, kita kerja, mau gaji orang sementara belum ada pelanggan, usaha konvensional baru mulai kan, apakah bisa maju, apakah bisa nombok gaji karyawan kan. Gaji karyawan paling tidak 1 juta satu bulan, karena apa, 10 seharian ya. Jadi bingung dengan uang senilai 5 juta itu ya, justru kita bingung, akhirnya apa, tidak memulai usaha akibat khawatir sendiri ya. Sementara kita punya modal, pengen sekali menambah penghasilan ya dari yang pekerjaan kita yang sudah ada. Nah, dengan modal yang minim ini teman-teman ya, jika teman-teman bingung untuk membuka usaha konvensional atau diputar di mana yang tepat ya, atau di kripto juga mau main di koin apa, apakah main di kripto di Indodax, apa di Binance Trading Spot, atau mau main koin micin di Trust Wallet ya, atau di mana. Ini menurut pendapat saya teman-teman, saya kasih masukan. Kalau kita buka usaha konvensional, teman-teman, keterbatasan waktu, pertama. Kedua, membutuhkan modal sangat besar. Ketiga, harus mempunyai karyawan yang harus digaji tiap hari. Itu pun kalau karyawan itu jujur. Ya. Yang keempat, ya,
Nama kita usaha konvensional, kita harus mencari pelanggan, kita harus merintis dalam waktu 1 tahun dulu untuk mencari pelanggan. Artinya jangan mengharapkan untung. Yang jelas kita harus siap rugi ya untuk nomboki per bulan, sewa kontrak, sewa tempat sama kebayar karyawan. Sementara jangan berharap untung. Dan ini spekulasi juga sama. Bisa untung, bisa rugi. Karena sama-sama belum jelas. Begitu juga teman-teman kalau main kripto, itu bisa untung, bisa rugi. Ya, sama. Semuanya ada spekulasi, baik bermain di kripto maupun di usaha konvensional. Semuanya ada resiko, semuanya ada prospek ya. Bisa kita progresnya bagus, ya maju usaha kita. Nah, bisa juga kita buntung, hancur, rugi ya. Begitu juga di kripto. Bisa untung besar, bisa juga rugi, bisa bahkan loss jadi abu uang kita yang 5 juta tadi. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, dengan uang 5 juta tadi, uang yang sangat minim untuk buka usaha konvensional ya, dan juga dengan keterbatasan waktu ya kita untuk mengelola usaha tersebut ya, yang harus dikelola tiap hari, di manage setiap hari. Saya sarankan yang bagus itu buka aja ini teman. Buka apa? Buka. Maksud saya dialokasikan uang 5 juta tadi bisnis di kripto aja. Itu yang lebih tepat. Karena apa? Usaha konvensional 5 juta ya, itu harus dirawat tiap hari usaha itu. Dihandle oleh karyawan. Ya, bayar kontrak seumpama bulanan di depan Indomaret itu tiap bulan kita harus bayar kontrak. Ya, sementara kita sambil kerja nggak ada waktu mengurusnya ya, repot dan sangat repot dan harus diurus tiap hari. Kalau teman-teman bermain di kripto, teman-teman tidak perlu karyawan, teman-teman tidak harus pantau tiap hari, teman-teman tidak harus memanage setiap hari. Sementara resikonya sama, bisa buntung, bisa untung. Konvensional bisa untung, bisa buntung. Di kripto bisa buntung, bisa untung, sama. Resiko sama-sama, 50-50 resikonya. Ya. Nah, tapi keunggulannya bermain di kripto, dengan uang 5 juta tadi kita tidak banyak cost, tidak banyak pengeluaran. Mau bayar karyawan tidak, mau bayar kontrak tempat tidak, ya. Mau diurus tiap hari, dilototin di HP tidak. Tidak mengganggu pekerjaan kita yang sudah ada, seperti kita karyawan, selama karyawan pabrik, karyawan kantor, kan. Kita bisa kontrol dalam sehari mungkin 2-3 kali aja cek HP. Besok kontrol lagi. Betul-betul invest yang sangat sama seperti kita menabung di bank. Tetapi bermain di kripto teman harus butuh analisa yang tepat ya untuk membeli koin atau token yang kita beli, yang akan kita invest, yang akan kita hold. Jika kita salah sembarangan beli ya, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar teman-teman ya. Makanya harus butuh analisis, butuh ilmu. Yang pertama yang jelas hawa nafsu dulu yang harus dikalahkan, barulah didasari dengan ilmu. Cara menganalisa, cara memanajemen risiko ya teman ya. Saya rasa itu yang sangat tepat dan bisa membuat uang kita 5 juta tadi bisa berlipat ganda profit kalau kita tepat dalam menganalisa kripto ya, dan bisa memanajemen nafsu serta memanajemen risiko. Tuh, itu yang jadi pilihannya kedua tadi, usaha konvensional dengan uang 5 juta yang tepat dialokasikan di kripto. Di kripto yang tepat teman-teman dialokasikan di token micin. Tinggal pandai-pandai saja kita menganalisa atau membeli token tersebut ya, sehingga kita tidak salah beli dan tidak salah kaprah sehingga bisa mengakibatkan uang kita jadi abu. Nah, tinggal kita pandai-pandai saja teman-teman ya. Seumpama ini saya bercontoh ya. Mengapa saya menyarankan untuk bermain di kripto dengan uang 5 juta yang minim, modal yang minim ya, daripada kita buka usaha konvensional. Kripto tidak repot. Usaha teman-teman atau pekerjaan teman-teman tidak terganggu. Tidak banyak cost yang akan kita keluarkan. Kita cukup punya kuota internet, sudah bisa kita trading. Dan tidak harus dilototin tiap hari. Ya. Saya kasih ilustrasi, seumpama teman-teman punya uang 5 juta, teman-teman bermain di token micin yang berkualitas menurut teman-teman ya. Kalau teman-teman analisa token ini bagus. Uang 5 juta tadi teman-teman bagi jadi 10 macam kripto yang teman-teman beli. Token micin seumpama. Seumpama Subneck, waktu dia launching 500.000 teman-teman beli. Subneck STE ini ya. Token B 500.000. Jadi habislah uang 5 juta tadi. 10 kripto. Yang bagi teman-teman berpotensi. 10 kripto tadi ya. Kalau bagi teman-teman bagus dalam analisanya tepat masuknya, ketika satu saja yang pam tinggi, katakanlah 1000% di antara 10 tadi, itu uang 5 juta udah balik. Nah, mengapa saya bilang harus bisa manajemen nafsu? Teman-teman harus TP, take profit yang sudah profit tadi, yang di antara 10 kripto tadi.
Amankan dulu modal 5 juta. Amankan modal 5 juta tadi, ya yang 9 biarkan nunggu. Ada yang profit 2%, take profit juga. Selamatkan modal. Jadi 5 juta tadi kalau sudah balik modal, itu selamatkan. Balik lagi ke rekening kita, jangan ganggu-ganggu. Artinya kripto yang kita dapatkan tadi sudah hasil gratisan. Sudah hasil mendapatkan profit ya dari tanpa modal. Teman-teman ya. Nah, dan ini apakah bisa dijadikan pendapatan harian atau bulanan? Kripto bisa, kenapa tidak? Contoh, Shopnex ini waktu dia listing teman di harga Rp169. Ya. Ketika kita beli 500.000, dia pump 6.000%. 500.000 kita beli jadi berapa? 30 juta. Ya. Nah, uang 5 juta tadi sudah bukan lagi balik. Sangat sudah aman sekali udah balik. Tuh, ini ya, tanggal 9 Januari 2023 163 harganya. Besok jadi 7.000 harganya. Bayangkan itu berapa persen profitnya. Ya. Jadi bisa menjadi 25 juta sampai 30 juta kita beli 500.000 ya. Selamat kan modal 5 juta. Lu profit 20 tadi simpan. Jangan nafsu kita hantam lagi itu yang buat kita rugi. Yang belum naik ya biarkan saja. Nah, untuk mengukur token yang kita beli 500.000 untuk seumpama token B, sangkut tuh. Dia koreksi sampai 90%. Artinya uang 500.000 tinggal 50.000 kan saldonya. Minus 450.000. Nah, ini yang harus di-push, yang harus di-backup. Diserok 500.000 lagi pakai uang profit. Yang mana yang profit tadi kita cabut 500.000 lagi, serok yang minus dalam. Yang minus hanya 20%, 30% jangan diserok. Yang 500.000 tadi seumpama minus tinggal 300.000, minusnya 200.000, nggak usah diserok itu. Yang parah sekali itu baru diserok. 500.000 tinggal 50.000, serok baru 500.000 lagi, jangan banyak-banyak, sesuai dengan modal awal. Artinya ketika yang diserok di bawah dia pump recovery walaupun belum balik modal yang atas yang sangkut tadi, ya baru separuh. Yang ini kan sudah cuan 50%. 500%. Modal 500 bawah. Artinya jadi 2,5 juta yang serok di bawah tadi. 2,5 juta TP, take profit dulu. Yang serok di bawah, yang sangkut biarkan saja. Jadi udah dapat 2,5 juta kan? Artinya udah untung 2 juta, 2 juta amankan 500.000, siapkan amunisi jika terjadi koreksi lagi. Gitu cara mainnya teman ya. Dan kita nafsu sudah serok di bawah mau jual di harga tinggi semua, akhirnya ketika dia tidak naik, disitulah mengalami kerugian. Ya. Banyak sekali token yang berpotensi seperti Digimon Rabbit. Ya. Ketika listing Digimon Rabbit ini 2 bulan yang lalu nolnya 9. Ya. Nolnya 9, sekarang nolnya berapa? 7. Bayangkan kalau beli 500.000 jadi berapa itu? Hah? Jadi 50 juta teman. Ya. Kalau dia baru 01 lagi 500.000 jadi setengah miliar. Ini masih potensi 1 nol lagi. Selama kita hold dalam 2 bulan ini. Kalau dia bonus 1 nol lagi menjadi 0,6, berapa uang 500.000 kita beli tadi? Jadi 500 juta. Nah, sekarang kita bandingkan dengan usaha konvensional. Dengan uang 5 juta tadi bisa nggak jadi setengah miliar? Bisa nggak jadi 550 juta? Bisa nggak jadi 50 juta dalam waktu sesaat? Dalam waktu 1 tahun seumpama. Sementara kita harus mengeluarkan dana backup untuk bayar karyawan, ya, sewa tempat, dan harus diurus setiap hari ya. Ya kalau karyawan jujur, kalau karyawan tidak jujur buat kita pusing kan. Butuh waktu 1 tahun untuk memperkenalkan atau mencari pelanggan ya. Jadi sangat jauh sekali speednya kalau dibandingkan dengan trading digital, yaitu trading kripto teman ya. Itu salah satu ilustrasi yang saya paparkan teman-teman sebagai contoh bahwa yang tepat lebih baik bermain di sini. Tinggal pandai-pandai kita menganalisa yang mana yang berpotensi bagi kita. Jangan sembarangan beli token yang akan kita beli. Ya, jangan uang 5 juta tadi dihantam dalam satu token, jangan. Seumpama 505 juta tadi beli BB Doge 500, Bitget 500, Spec token 500 ya. Shiba Inu 500, Digimon Rabbit 500. Sudah itu token apa? STE 500. 10 token yang kita beli yang bagi kita bagus analisanya. Gak bakalan 10 ini jadi abu semua, teman-teman. Kalaupun yang satu dam parah, yang 9 masih aman. Kadang-kadang nanti ada di antara 10 itu yang nonjol yang gila-gilaan pumpnya yang akan mengembalikan uang modal kita dalam waktu saat. Tuh, ya. Jadi, teman-teman, itulah masukan dari saya ya bagi teman pemula yang kadang-kadang mahasiswa-mahasiswi ya, maupun bekerja pabrik ataupun bekerja swasta yang pengen penghasilan tambahan tapi bingung dengan modal yang sangat minim, sebab cuma modal 5 juta, lebih baik usaha atau trading kripto daripada usaha konvensional, karena itu lebih cepat lagi untuk merubah nasib dan menambah penghasilan kita, tetapi tetap didasari dengan ilmu, cara menganalisa token yang baik ya, dapat memanajemen nafsu kita ya,
agar tidak terlalu serakah, ingin cuan besar, ingin profit besar ya. Tinggal situ saja, kita harus pandai-pandai memanajemen dan tepat dalam analisa momen tepat masuk dan momen tepat jual. Tuh teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya masukan dan sharing saya ini ya, dan bisa dijadikan acuan bagi para pekerja swasta yang keterbatasan waktu untuk memulai usaha, baik juga mahasiswa-mahasiswi ya. Semoga bermanfaat, dan tetap disclaimer on your teman ya. Segala sesuatu itu ada di teman-teman keputusannya ya. Lakukan dahulu riset matang-matang sebelum memulai sesuatu, baik membeli kripto maupun buka usaha konvensional. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.